Ada di bawah ini ya sudah. Apa-apa aja. Wah itu jadinya. Nah, ini gimana? Ini tanggungan juga stop screen. Oke, baik. Selamat siang, saudara sekalian. Halo, selamat. Dengar jernih suara saya? Dengar jernih, Prof. Baik. Kita mulai aja. Berapa jumlah mahasiswa ini ya? Lupa aku. 48. 48. Berapa? 48 ya? Oke, Prof. Iya. Ini baru ada 38, kurang 10. Kemana aja ini yang lainnya? Masih kami hubungi, Prof. Untuk segera bergabung ke Zoom. Ya sudah, kita lihat aja nanti. Baik, ini jamnya, jam saya sudah jam 1, ya, jam 1:05. Oke. Kita mulai saja kuliah hari ini tentang farmakologi obat hewan. Saya berbicara mengenai, jadi farmakologi obat hewan kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu ekstraksi dan 1 uji aktivitas. Di ekstraksi ini masuk dalam uji toksisitas, uji keamanan. Ya. Nanti besok mungkin ada uji aktivitas dari obat herbal. Ya. Oke, kita mulai dari saya share screen saja kalau gitu. Masih baru 38 yang hadir. Oke. Kok 2 kali share sini? Oke. Ini. Iya. Bisa terlihat ya? Bisa terlihat? Bisa, Prof. Bisa. Oke. Ini saya kok enggak jalan malah. Gangguan lagi.
Hmm. Ya. Oke. Ya. Jadi saya mulai tentang definisi obat herbal atau obat tradisional ya. Obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan berupa tumbuh-tumbuhan atau bahan asal hewan atau mineral atau sediaan galenik. Dan galenik itu ekstrak atau sariannya ya. Atau campuran dari semuanya ini. Jadi bisa jadi bahan-bahan campuran dari tumbuhan, bahan asal hewan atau mineral dicampur jadi satu. Secara turun-temurun atau secara empirikal digunakan untuk pengobatan berdasarkan atas pengalaman. Jadi kalau kita bicara obat tradisional, basicnya adalah berasal dari bahan alam, dipakai secara turun-temurun, dan berdasarkan atas experience atau pengalaman. Pengalaman dulu nenek moyang kita menggunakan tanaman untuk tujuan penyembuhan suatu penyakit. Secara garis besar, obat tradisional yang kita punya, yang ada di Indonesia ini kita sebut dengan jamu. Jamu itu obat tradisional Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang jamu, semuanya konotasinya adalah obat tradisional. Artinya, basicnya itu adalah semuanya empirical. Empirical itu turun-temurun. Kalau kita bicara turun-temurun, berarti sejak zaman dulu obat herbal ini digunakan belum diuji kebenarannya. Belum diuji kebenaran khasiatnya, belum diuji. Belum dibuktikan. Tapi sudah dipakai. Nah, itu lucunya. Dan belum juga ditentukan keamanannya. Berapa sih dosis yang tepatnya? Paling-paling ngomong ya 1 sloki, 1 sendok. Tapi secara saintifik atau secara ilmiah belum dibuktikan. Nah, itu. Jadi kalau kita bicara jamu, itu obat tradisional Indonesia yang konotasinya, pengertiannya adalah obat herbal yang belum dibuktikan kebenaran khasiatnya, belum dibuktikan keamanannya, tetapi sudah dicoba, sudah dipakai secara turun-temurun. Itu jamu, itu obat tradisional. Dan kalau sudah saat sekarang ini semua obat herbal sudah distandarisasi, semua obat herbal sudah diuji kebenaran khasiatnya, dan sudah diuji dosis yang tepatnya, sudah diuji keamanannya, maka itu disebut dengan obat herbal terstandar. Jadi obat herbal terstandar ini artinya jamu yang sudah terstandarisasi mestinya. Tapi kalau masih membawa nama jamu, itu artinya ya tadi orang-orang yang ilmiah sudah mengetahui bahwa ini kalau nama jamu belum dibuktikan kebenaran khasiatnya. Mestinya sudah namanya minimal OHT, obat herbal terstandar. Ya, nanti kita buktikan. Ya, nanti kita teruskan. Ini definisi dulu aja. Kalau kita berbicara tentang obat herbal terstandar, artinya obat yang berasal dari bahan alam sudah distandarisasi dan sudah dibuktikan kebenaran khasiatnya dan keamanannya. Sudah dibuktikan. Ya, melalui uji preklinik, terutama uji preklinik pada hewan coba. Ya, dan
Ini apa nih? Bisa. Sudah, halo? Halo? Halo, Dok. Saya lanjutkan ya. Jadi, kalau kita bicara obat herbal standar, itu adalah jamu yang sudah diuji kebenaran khasiatnya. Misalnya, jamu ini untuk antipiretik, atau analgesik, atau obat anti kanker, atau obat anti diabetes, itu sudah dibuktikan pada hewan coba tadi. Jadi hewan cobanya misalnya sebagai anti kanker, maka hewan cobanya dibikin kanker dulu. Misalnya katakanlah tanaman obat jamu, contohnya misalnya jamu, saya belum tahu sih anti kanker itu belum ada rasanya. Dulu pernah banyak ada, tapi sekarang menghilang karena setelah dibuktikan tidak mempunyai khasiat sebetulnya anti kanker. Mestinya harus diuji dulu pada hewan coba yang menderita kanker. Kankernya dibikin hewan coba itu dengan bahan-bahan yang bersifat karsinogenik. Bahan-bahan yang bersifat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker itu banyak, ada kelompoknya benzopirin, kelompoknya antrasin, itu bisa. Jadi dibuat kanker dulu dengan menyuntikkan biasanya seminggu 2 kali dalam waktu 6 sampai 8 minggu. Itu akan muncul proliferasi sel kanker. Apakah sel kanker di breast cancer atau kanker payudara, atau kanker serviks, atau kanker kulit dan sebagainya, tergantung penyuntikannya. Nah, itu baru diuji kebenaran khasiatnya, sehingga benar-benar bisa digunakan sebagai anti kanker. Atau hewan coba misalnya digunakan sebagai anti diabetes. Maka hewan cobanya memang dibikin diabetes dulu dengan jalan merusak sel-sel beta pankreas yang berfungsi mengatur produksi insulin. Bahan-bahan apa yang bisa merusak sel beta pankreas? Banyak ada. Ada aloksan, ada streptosotosin, dan sebagainya, banyak. Ya. Disuntikkan itu sekali. Nanti diperiksa kadar gula darahnya. Nah, apakah kadar gula darahnya naik melebihi dari 200 mg per desiliter? Nah, dianggap positif menderita diabetes. Baru diuji obatnya, bahannya, dengan uji preklinik pada hewan coba. Mencit, ada itunya, kriterianya. Untuk uji preklinik itu menggunakan minimal 2 jenis hewan coba. 1 hewan coba dalam bentuk roden. Yang kedua itu non roden. Yang non roden bisa kelinci. Kelinci, marmut masih bisa masuk. Kalau yang roden ya tikus putih, mais atau red atau mais dan red, atau mencit dan tikus putih. Nah, itu adalah uji preklinik. Jadi yang dikatakan obat herbal terstandar adalah obat herbal, obat jamu yang sudah melalui uji preklinik dan bahan bakunya sudah distandarisasi. Jadi sudah dibuktikan khasiatnya dan sudah dibuktikan keamanannya pada hewan coba. Itu pada hewan coba, itu namanya obat herbal terstandar. Kemudian ada lagi tingkatannya fitofarmaka. Fitofarmaka ini adalah obat herbal yang sudah distandarisasi atau obat alam yang sudah diuji khasiatnya, kebenaran khasiatnya, dan sudah diuji keamanannya pada tadi seperti OHD, dan sudah diuji klinik.
Artinya sudah dibuktikan di rumah sakit bahwa obat herbal ini bisa digunakan untuk menangani penyakit-penyakit tertentu. Dari sekian banyak jamu yang ada beredar di pasaran, itu mungkin kira-kira baru 5 jenis jamu yang mempunyai sertifikat fitofarmaka. Seperti misalnya antangin, itu sudah sampai ke distribusinya ke luar negeri itu, antangin. Terus ada lagi obat herbal untuk meningkatkan respon imun. Apa namanya itu? Halo? Pernah dengar minum apa itu? Kalau meningkatkan respon imun namanya apa ya? Nah, lupa saya itu. Itu juga masuk dalam obat fitofarmaka. Ya, masih ada 5 kalau ada 5. Jadi ada obat untuk anti diare ada. Ada lagi anti diare, ada antangin, ada obat imunomodulator itu ada. Itu sudah diuji klinik ya, sudah bisa dipakai. Nah, tetapi semua obat tradisional atau obat herbal ini sampai saat sekarang walaupun sudah melalui uji klinik maupun uji preklinik, tapi masih tetap menamakan dirinya sebagai jamu, disebut jamu. Karena kenapa? Kalau dia ganti dengan fitofarmaka, mungkin kalangan konsumen yang sudah biasa menggunakan jamu itu akan tidak mengenal lagi. Yang namanya bisnis maka selalu tetap mempertahankan mereknya agar tetap laku. So kalau dia rubah dengan fitofarmaka, di samping orang tidak mengenal, atau dia ubah jadi OHT, di samping mereka tidak kenal, juga pasarnya mungkin baru mencari pasar. Ya ini agak susah. Nah maka dari itu, tahapan tingkatan obat herbal ini mestinya sudah harus dipromosikan, terutama kalau mencari pasar di luar Indonesia. Karena kalau pasar luar negeri pasti menyatakan apakah obat herbal Indonesia, jamu Indonesia ini sudah punya sertifikat khasiat atau sudah punya sertifikat aman bisa digunakan. Nah, itu harus ada. Nah, oleh demikian selama menggunakan merek jamu, biasanya produknya hanya laku di pasaran dalam negeri. Kalau sudah ke luar negeri harus menggunakan yaitu clinical based herbal medicine atau obat herbal terstandar atau kita kenal dengan nama scientific based herbal medicine. Jadi sudah dibuktikan. Itu mestinya dasar pemikirannya. Ya. Oke, jadi tidak masalah. Ini hanya istilah saja. Sedangkan istilah sediaan galinik. Sediaan galinik ini adalah hasil ekstraksi dari simplicia yang berasal dari tumbuhan. Jadi sediaan galinik itu sama dengan ekstrak dari tanaman atau ekstrak yang berasal dari alam seperti dari hasil-hasil hewan, telur, madu dan sebagainya, atau ekstrak yang berasal dari mineral itu disebut dengan sediaan galinik, nama lainnya ekstrak. Ekstraksi prosesnya, proses pemisahan bahan berasal dari tumbuhan, berasal hewan, mineral dengan cara rebusan atau dengan cara seduhan atau dengan cara maserasi atau perkulasi atau dengan caranya yang kegunaannya sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan penggunaannya. Jadi itu ekstraksi. Ya nanti penggunaannya tergantung apakah ini obat obat minum, bentuk minum atau bentuk tablet atau bentuk kapsul, tergantung jenisnya, bentuknya. Oke, ini ekstraksi atau jenis ekstrak. Kemudian
bagaimana sekarang metode ekstraksi. Nah, sebelum ke metode ekstraksi, saya yang penting saudara harus tahu pelarut yang dipakai untuk memisahkan ekstrak tadi. Jadi ekstrak itu adalah bahan aktif yang ada pada bahan tanaman atau bahan nasi hewan atau bahan berasal dari mineral yang telah dipisahkan dari ampasnya. Itu ekstrak. Tergantung nanti metodenya, ada cara dingin dan cara panas, cara mengekstraksi. Pelarut yang dipakai, yang pertama adalah pelarut polar, air. Kalau air pelarutnya itu bisa langsung digunakan, direbus, dipisahkan, disaring, kemudian digunakan. Bentuknya nanti ada dekoktum, infusum, atau coklat, atau replakan sampai sana. Jadi pelarut air ini adalah pelarut untuk bahan-bahan yang bisa langsung dikonsumsi setelah dilarutkan. Kemudian pelarut yang semipolar. Pelarut semipolar ini contohnya etil asetat, aseton, kloroform. Etil asetat, aseton, dan kloroform adalah pelarut semipolar, maksudnya dengan menggunakan pelarut ini bahan tersebut akan terpisah antara yang larut air, water soluble, dengan yang larut lemak, lipid soluble. Karena etil asetat, aseton maupun kloroform tidak tercampur dengan air, terpisah. Kalau campur dengan air, mereka akan bisa nyampur. Dikocok, nanti terpisah kembali. Jadi pelarut semipolar ini maksudnya adalah untuk memperoleh bahan yang hanya larut air saja, atau bahan yang larut lemak saja. Sedangkan lagi air, ini hanya pelarut yang larut air, ya, larut air saja yang bisa diambil. Jadi yang bisa diambil adalah bahan-bahan yang larut air, contohnya misalnya vitamin B, vitamin B1 B kompleks, vitamin C, sedangkan vitamin A, D kan mungkin bisa diambil yang larut air. Misalnya itu apa namanya kelompok yang larut air itu misalnya ini apa namanya itu kelompok misalnya apa namanya bukan kelompoknya contohnya alkaloid, flavonoid. Kalau flavonoid yang mempunyai polaritas yang rendah, ya polaritas rendah itu bisa larut air. Tapi kalau larut yang tinggi harus menggunakan yang non polar larutnya. Jadi fungsi daripada etil asetat, aseton, dan kloroform fungsinya adalah untuk memisahkan atau mengambil apakah bahan ini larut air ataukah larut alkohol, larut air atau larut lemak, water soluble atau lipid soluble. Itu fungsinya. Kalau pelarut non polar, pelarut yang menyebabkan bahan tersebut terpisah hanya bahan-bahan yang bersifat lipid soluble saja. Itu pelarut non polar. Misalnya N-hexan, ether. Itu adalah pelarut yang hanya memisahkan bahan-bahan yang lipid seperti lemak daun, seperti zat hijau daun, itu dan beberapa bahan-bahan yang bersifat lipid soluble seperti alkaloid, tapi kecil sekali kemungkinannya. Jadi fungsinya pelarut non polar ini hanya untuk memisahkan bahan-bahan yang bersifat larut lemak. Sedangkan yang keempat, pelarut polar dan non polar. Jadi pelarut ini sifatnya polar dan juga sifatnya non polar. Artinya pelarut ini semua bahan-bahan yang bersifat larut air maupun yang larut lemak bisa dipisahkan, bisa diambil, bisa dipisahkan dengan bahan ampasnya. Contohnya metanol. Metanol ini bersifat polar dan non polar. Jadi semua bahan yang bersifat larut air, water soluble, maupun semua bahan yang bersifat larut lemak akan bisa dipisahkan dari ininya, dari apa namanya, ampasnya. Jadi kalau menggunakan metanol,
semua komponen yang ada dalam tanaman atau pada daun atau pada batang, pada akar atau pada umbi itu bisa dipisahkan. Metanol, etanol, asam astat. Sampai di sini jelas kira-kira? Halo? Halo? Bisa jelas sampai di sini? Jelas. Jelas ya, kok suaranya kok agak itu ya. Jadi kembali, pelarut ini penting harus diketahui karena kalau pelarutnya salah, ya bahan yang diambil akan salah. Jadi kalau saudara mau ingin mengambil semua komponen yang ada dalam tanaman tadi, semua komponennya, misalnya mulai dari flavonoid, terpenoid, kemudian flavonoid, kemudian saponin, kemudian bahan-bahan yang lain yang masuk di dalamnya, itu harus menggunakan metanol atau etanol atau asam astat. Tapi kalau saudara mau ingin bahan yang larut lemak saja yang terpisah, misalnya seperti di sini zat hijau daun, lemak daun yang tidak berguna, kemudian ada mungkin sebagian daripada terpenoid atau sebagian daripada alkaloid, bisa itu bersifat lipid soluble, itu menggunakan yang non polar. Tapi kalau menggunakan pelarut air, yang bisa diambil itu sebagian hanya zat hijau daun, sebagian atau klorofil, sebagian vitamin, dan sebagian vitamin A, D, E, K nggak mungkin karena dia bersifat lipid soluble. Dan juga bisa saponin, itu bisa diambil kelompok saponin. Jadi kalau alkaloid nggak mungkin bisa diperoleh dari air, lautnya air. Ya, sedangkan etilastat ini memisahkan antara laut air dengan laut. Jelas sampai di sini? Halo? Jelas ya. Ya, sekarang metode ekstraksi. Metode ekstraksi bisa diekstraksi suatu bahan atau memisahkan suatu bahan, kandungan aktif yang ada dalam tanaman maupun bahan-bahan yang lain, itu bisa dikerjakan dengan metode dengan cara panas dan metode dengan cara dingin. Cara panas artinya kalau dengan suhu tinggi mereka tidak rusak oleh pemanasan. Itu dengan cara panas. Contohnya di sini dekoktum. Ini cara panas, dekoktum. Pelarutnya adalah air. Pemanasannya adalah suhunya 90 sampai 95 malah lebih selama 30 menit. Biasanya dekoktum ini digunakan untuk bahan-bahan yang keras. Seperti misalnya kulit batang, akar, atau mungkin batang dan sebagainya, atau mungkin umbinya. Ya, umbinya untuk mendapatkan bahan aktifnya lalu umbi dipotong-potong kemudian direbus selama 30 menit. Jadi dekoktum ini larutnya adalah air, suhunya 90-95 selama 30 menit. Itu digunakan dekoktum ini, istilahnya adalah proses ekstraksi dengan cara panas untuk memperoleh bahan dari bahan-bahan yang bersifat keras. Seperti batang, kulit batang, seperti misalnya contohnya adalah ini, kayu manis. Untuk mendapatkan rasa manisnya, direbus selama 30 menit. Atau mungkin bahan dari batang yang mengandung sebagai anti diabetes, ya bisa digunakan. Larutnya air. Tapi dengan air ini hanya bahan-bahan yang bersifat larut air saja yang bisa dipisahkan. Sedangkan yang larut lemak, misalnya terpenoid, flavonoid yang mempunyai polaritas tinggi, itu tidak bisa. Atau mungkin apalagi misalnya alkaloidnya tidak mungkin akan bisa diambil. Okay. Sedangkan yang kedua infusum. Infusum sama dengan dekoktum, cuman pemanasannya cuma 15 menit.
Biasanya infusum ini digunakan untuk bahan-bahan yang halus, bukan keras, yang halus seperti daun, atau mungkin batang yang sudah dibuat tepung, sudah dibuat puder, atau mungkin bahan-bahan keras lainnya yang sudah dihancurin, yang sudah di blender begitu. Jadi sifatnya halus. Ini bisa dengan 15 menit pada suhu 95-95, hasilnya disaring, namanya infusum. Ada dekoktum, ada infusum. Selanjutnya ada reflux. Reflux sama tadi metode ekstraksi dengan panas, tapi menggunakan teknik penyulingan. Sama dengan membuat aqua destillata. Jadi ada tempat yang panas, sampai 90 pemanasan sampai di atas 90, tapi ada pendingin di atas. Nanti destilasi tetesannya itu digunakan, diambil langsung untuk pengobatan. Itu namanya reflux. Suhunya bisa melebihi 100 derajat, 190 minimal. Bisa melebihi 100 derajat. Kalau sokletasi sama dengan reflux, dengan metode destilasi juga, tetapi suhunya lebih rendah, maksimal 70 derajat Celcius. Itu soklet. Kok, kalau kok ini adalah simplicia, direbus langsung dengan solvent air, dan air rebusannya langsung bisa digunakan, atau air dan ampasnya langsung bisa digunakan. Ini seperti kayak orang yang membuat kopi begitu. Zaman dulu kopi yang tidak bisa larut itu, kemudian letak-letaknya diminum. Itu biasanya. Itu namanya kok. Berbeda dengan seduhan. Seduhan ini, yang keenam ini, kita kalau membuat teh celup, kita diseduh 5-10 menit, kemudian disaring, nah ini seduhan. Kalau kok bisa saja disaring, tapi biasanya langsung ampasnya diminum. Contohnya kalau kita meminum jamu seampas-ampasnya diminum. Ya, walaupun ada endapannya ya dicampur dengan umumnya campur dengan telur, langsung diminum. Seampas-ampasnya. Itu kok namanya. Ya. Jadi yang cara panas ini bisa seduhan, bisa kok, bisa soklet, bisa reflux, bisa infusum, bisa dekoktum. Itu dengan cara panas. Umumnya kalau dengan cara panas ini bisa dimanfaatkan langsung, ya dong, untuk diminum setelah disterilisasi. Ya. Kemudian metode dingin. Metode ekstraksi dengan cara dingin ini untuk bahan-bahan simplicia yang mudah rusak oleh pemanasan. Tekniknya namanya maserasi dan perkolasi. Maserasi ini adalah dengan merendam tanpa pemanasan, pelarut dalam waktu 24-24 jam, selanjutnya disaring. Jadi menggunakan umumnya alkohol, metanol atau etanol, atau asam astat, nggak bisa. Direndam sampai 24-48 jam, selanjutnya disaring, kemudian filtratnya diuapkan, alkoholnya tadi diuapkan dengan roda vapor, maka sehingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental yang bebas dari alkohol absolut 80%. Alkohol bisa metanol, bisa etanol, bisa asam astat. Jadi setelah disaring, dipekatkan, dapatkan ekstrak kental, namanya maserasi. Kalau perkolasi, sebenarnya sama dengan maserasi, tidak dipanasi, tapi menggunakan pelarut yang dialirkan, digerocok begitu, kemudian disaring tanpa direndam. Jadi secara kontigu pelarutnya berjalan dan waktu tertentu selanjutnya diuapkan dan roda vapor, dengan roda vapor artinya diuapkan jadi ekstrak kental. Nah, ini metode ekstraksi memisahkan bahan dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan, baik yang berasal dari akar, buah, daun,
batang, tergantung daripada metode yang digunakan. Bisa dengan cara dingin atau dengan cara panas. Jadi ekstraksi itulah, ekstrak adalah bahan aktif yang ada pada komponen tanaman, tergantung tanamannya bahan yang mana, yang telah dipisahkan dari ampasnya. Bahan yang diperoleh tergantung pelarut yang digunakan. Oke, sampai di sini. Jelas? Halo? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Ini kok gambarnya nggak ada yang muncul tuh gambarnya ini. Kemana saja yang lainnya nih? Ya. Jadi, kembali, yang namanya metode ekstraksi yang dipakai untuk mengekstraksi suatu bahan, tujuannya untuk memperoleh bahan aktif bahan itu. Bahan aktif berupa seluruh komponen, ataukah sebagian komponen larut air saja, atau larut lemak saja. Tergantung pelarut yang digunakan. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada. Yang lainnya udah turu loh ya. Ini yang hadir ini 43. Ya, yang lainnya jangan menghilang, hanya mendengarkan terus tidur, ya, bingung jadinya ya. Jelas sampai di sini? Halo? Jelas, Prof. Jelas. Jelas, Prof. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Ini metode ekstraksi. Sekarang, jenis ekstrak. Jenis ekstrak ada ekstrak cair, ada ekstrak kental tadi, dan ada ekstrak kering. Ekstrak cair menggunakan pelarutnya air tadi. Ya, apa dengan cara pemanasan atau dengan cara dingin, tapi kalau dengan cara dingin tidak steril dia. Ya tergantung dari proses sterilisasinya. Diperas, diminum, disaring, disaring terus diminum. Jadi ekstrak dapat larut digunakan dan dipekatkan bisa juga dikeringkan dari ekstrak cair ini. Tapi umumnya kalau ekstrak cair zaman dulu ekstrak yang berasal dari jamu tadi. Ya. Kemudian yang kedua ekstrak kental. Ekstrak kental ini pelarutnya biasanya dari alkohol. Oleh proses pengangkatan, kemudian diuapkan alkoholnya. Mendapatkan ekstrak kental. Jadi jangan khawatir, alkohol tidak boleh diminum. Alkohol berapa persen pun tidak boleh minum, tidak boleh ada di dalam obat-obatan. Tapi kan sudah dirata vapor, diuapkan. Jadi walaupun menggunakan etanol atau metanol, tidak masalah. Karena etanol dan metanol yang digunakan itu setelah melarutkan akan diuapkan, hilang. Bahan tersebut bebas dari alkohol. Sudah? Ya. Jadi dapat ekstrak kental. Kalau ekstrak kental kalau diminumkan kan nggak mungkin, maka dibuat suspensi karena ekstrak kental yang diperoleh dengan darah vapor ini adalah bahan yang tidak larut lemak. Bahan yang tidak larut air, hanya larut lemak. Maka harus dibuat suspensi. Jadi hasil dari proses ekstraksi dengan maserasi dan perkolasi itu akan diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental ini tidak larut air tapi larut lemak, maka pelarutnya harus spesifik. Umumnya dibuat suspensi. Suspensator menggunakan CMC. CMC singkatan dari karboksi metil selulosa.
setengah sampai 1% maksimal. Sudah? Kemudian yang berikutnya ada ekstrak kering. Dari ekstrak kering, dari proses ekstrak kental tadi, pemekaran tadi, dilanjutkan dengan pengeringan. Dapat menggunakan bahan tambahan seperti laktosa atau hidrosil, menggunakan metode kering beku atau sebenarnya susu bubuk itu, press dryer juga bisa. Tapi itu untuk industri. Pakai susu perah dibuat jadi susu bubuk, itu menggunakan press dryer kering beku. Tapi biasanya kalau saudara sering melihat di pasaran tradisional ada jahe dalam bentuk serbuk. Artinya jahe tersebut sudah diperas jahenya, kemudian disangrai, kemudian dikeringkan dengan menambahkan laktose juga bisa, kering jadinya dia. Jadi bentuk bubuk, bentuk powder jadinya. Ya. Atau bahan yang tadi ekstrak cair tadi dibuat menggunakan metode press dryer, kering beku, maka akan muncul susu bubuk tadi itu yang berasal dari susu cair, dari susu cair tadi, susu dari perah, ya begitu. Ya, itu kira-kira. Jadi jenis ekstrak ada ekstrak cair, ada ekstrak kental, ada ekstrak kering. Sudah? Halo? Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Dok. Ada. Ya sudah, saya lanjutin. Nah, ini uji bahan yang sudah diekstraksi tadi. Daun tadi dikeringkan, sudah dituangkan, dibuat serbuk. Setelah dibuat serbuk, kemudian diekstraksi dengan maserasi, umumnya ini. Dengan etanol itu dengan sangat dingin. Larutnya etanol atau metanol atau asam astat. Setelah direndam dengan asam astat sampai 2-3 hari, diaduk, kemudian disaring. Ketemu ampas dan ketemu ekstraksi etanol. Cairan etanol bercampur dengan saringan tadi, filtrat. Ya, ada ampas, ada filtrat. Ampas ini sudah dibuang saja. Atau bisa saja direndam lagi untuk mendapatkan bahan yang lebih banyak. Bisa jadi. Setelah itu dikumpulin filtratnya, cair saringannya tadi, kemudian diuapkan dengan rotavapor. Ketemu ekstrak kental. Nah, ekstrak kental ini yang diuji. Apakah betul-betul anti kanker, atau sebagai anti diabetes, atau sebagai anti diare, atau sebagai anti imunomodulator, tergantung dari penelitiannya. Ekstrak kental ini mengandung semua komponen bahan aktif yang ada dalam tanaman tadi. Apakah daun, apakah batang, apakah akar, apakah umbi, apakah buah, tergantung dari bahan yang diekstraksi. Baru diuji. Apa yang dicurigai? Mengandung delmentik, ya delmentik. Dibandingkan dengan antidelmentik yang lain. Nah, kalau sudah dapat aktivitasnya pertama, ingin tahu bahan yang mana yang efektif untuk sebagai antidelmentik misalnya, ya diuji lagi, difraksi, dipisahkan lagi dengan fraksinasi dengan menggunakan kromatografi lapis tipis, KLT. Menggunakan kromatografis tipis, diikuti dengan kolom, akan ketemu fraksi-fraksi aktif. Fraksi mana? Fraksi alkohol sekian persen, fraksi metanol sekian persen, fraksi kan sebagai ketemu. Nah, fraksi ini diuapkan nanti. Diuapkan, diuji.
Setelah ketemu khasiatnya, oh bahan aktif yang mana dari sekian fraksi ini diuji. Baru ketemu dimurnikan, isolat murni. Ini suatu usaha untuk mendapatkan bahan aktif yang single komponen sebagai bahan obat kimia murni pada tanaman. Nah ini kalau memang ingin tahu, oh bahan apa yang efektif, itu harus diketemukan isolat murninya dengan dimurnikan. Ya. Nanti ditentukan berapa molekulnya, bukan rumus kimia dan sebagainya bisa diketahui. Nah ini tapi biasanya kalau S1 itu sampai ekstrak etanol kental ini cukup. Ya aktivitas, uji aktivitas. Kalau ingin tahu bahan yang mana ya diterusin untuk mengetahui tingkat rumus kimia dari bahan itu bisa diketahui. Ya, kira-kira begitu tahapan ekstraksi. Nah sekarang saya hanya melaksanakan sampai uji toksisitas. Uji aktivitas besok dijelaskan oleh oleh si Yudhana mungkin atau siapa nanti yang menjelaskan. Baik, untuk menentukan uji toksisitas ini uji keamanan daripada bahan yang sudah dibuat ekstrak tadi, apakah aman digunakan setelah diketahui aktivitasnya pasti. Jadi uji aktivitas dulu, baru lakukan uji keamanan. Nah saya balik dulu karena saya banyak dapat tugas uji toksisitas. Nanti besok akan jelaskan tentang uji aktivitas. Uji aktivitas misalnya sebagai anti diare, sebagai anti kanker, sebagai anti diabetes, sebagai anti imunomodulator, sebagai anti antihelmintik, sebagai anti bakteri dan sebagainya. Nanti bisa dijelaskan cara pengujinya gimana, itu dijelaskan. Ya. Terus apa saja yang digunakan sebagai anti diare, anti bakteri, anti kanker, anti diabetes dan sebagainya. Nah sekarang saya tunjukkan bagaimana melakukan uji keamanan suatu bahan setelah diuji aktivitasnya. Setelah diuji aktivitasnya. Uji toksisitas dibagi dari dua kelompok. Ada uji toksisitas umum dan ada uji toksisitas khusus. Uji toksisitas umum meliputi uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronik, dan uji toksisitas kronik. Sedangkan uji toksisitas khusus meliputi uji teratogenik, uji karsinogenik, uji mutagenik. Saya mulai dari uji toksisitas umum, yaitu uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut dan uji toksisitas subkronik dan kronik ini tergantung dari lamanya waktu pengujian. Kalau uji toksisitas akut adalah uji untuk menentukan batas keamanan suatu obat yang dikerjakan tidak lebih dari 24 jam. Tujuannya untuk memperoleh dosis yang dapat membunuh 50% hewan. Coba LD50. Untuk menentukan LD50. Nantinya akan menentukan batas keamanan kalau uji efektivitas diketahui. Jadi tujuan uji toksisitas akut adalah untuk menentukan LD50 dan juga perubahan-perubahan gambaran organ-organ vital seperti misalnya jantung, paru-paru, ginjal maupun hepar. Dalam waktu 24 jam setelah minum obat itu dalam dosis toksik. Berapa dosis toksiknya harus dicari dulu, dosis toksiknya ini.
dicari dulu sampai membunuh 50%. Atau more than, atau lebih dari 50% mati dulu. Baru diketahui nanti LD50 yang tepat. Kemudian uji subkronik dan uji kronik ini tergantung dari lama waktu pengujian penggunaan obat yang digunakan di klinik. Misalnya contohnya, untuk obat yang dipakai 1-3 hari, obat apa yang dipakai 1-3 hari itu ya? Contohnya anthelmintic, obat cacing itu hanya diberikan 6 bulan sekali, 1-2 tablet. Maka untuk uji subkronik, lama waktu pengujiannya adalah sekitar 14 hari dengan dosis maksimal. Kalau obat tersebut di klinik dipakai lebih dari 1 minggu atau 1 minggu maksimal 1 minggu, misalnya antibiotik itu kan 5 hari, ada 7 hari, maka pengujiannya maksimal sampai 28 hari atau 4 minggu. Kalau obat tersebut digunakan sampai dengan 1 bulan, vitamin, hormonal, dan sebagainya, maka pengujiannya maksimal 90 hari atau 3 bulan. Sedangkan kalau obat yang kronik tadi yang diberikan jangka panjang, misalnya obat diabetes itu pun terus-menerus minum terus. Obat hipertensi juga begitu, dia tiap hari minum terus sampai sepanjang hidup orang itu. Obat kanker juga gitu, sepanjang hidup orang itu minum terus. Maka pengujiannya adalah lebih dari 6 bulan. Bisa-bisa lebih dari sepanjang hidup hewan coba itu. Hewan coba kan tadi saya katakan minimal menggunakan dua jenis hewan coba. Satu roden, yang kedua non-roden. Yang roden bisa memilih mencit atau red. Yang non-roden bisa memilih kelinci atau hewan-hewan yang mendekati fisiologis manusia lain seperti kera dan sebagainya. Kera atau mungkin lebih mendekati anjing dan sebagainya. Non-roden pokoknya bisa. Itu minimal 2 hewan coba untuk uji toksisitas tadi. Sedangkan uji dosis kronik itu biasanya lebih dari 6 bulan. Itu biasanya untuk obat-obat yang dipakai dalam waktu jangka panjang. Misalnya apa? Halo? Stop saya. Jangka panjang misalnya, tadi obat kanker saya katakan. Obat kanker dipakai seumur hidup. Obat diabetes juga seumur hidup. Sepanjang hidup manusia tadi itu menderita. Atau obat hipertensi juga itu, belum tekanan darah. Harus minum terus. Karena obatnya diberikan terus-menerus, maka pengujiannya bisa sampai disebut dengan uji dosis kronis. Sampai lebih daripada 6 bulan pengujiannya. Bahkan sampai umur hidup daripada hewan coba tersebut. Misalnya pada mencit sekitar 2 tahun, pada tikus mungkin 2,5 tahun maksimal. Itu uji toksisitas umum. Sedangkan uji toksisitas khusus yang meliputi uji teratogenik, uji apa tadi? Karsinogenik, teratogenik, karsinogenik, dan mutagenik. Kalau uji teratogenik ini dikhususkan bagi obat-obat yang dapat mempengaruhi perkembangan janin dalam kandungan. Misalnya ada dulu pernah
beberapa obat-obat antielementik itu tidak boleh digunakan pada orang hamil karena akan mempengaruhi pembentukan tulang, pembentukan gigi. Demikian beberapa antibiotik yang tidak boleh diberikan, tetracycline, amoxicillin, tetracycline, chloramphenicol, tidak boleh. Itu dapat menyebabkan Gray baby syndrome atau mungkin pembentukan sel darah merah yang berkurang pada bayi, pada fetus yang dikandung. Ya. Jadi uji teratogenik ini dikhususkan bagi obat-obat yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi perkembangan janin dalam kandungan. Nah, biasanya obat-obat yang beredar di marketnya Amerika, pasarnya Amerika maupun Eropa itu mengendaki sertifikat ini. Harus ada uji toksisitas spesifik khusus tadi ini, teratogenik, apalagi karsinogenik. Uji karsinogenik ini obat-obat dikhawatirkan dapat stimulasi terbentuknya kanker karena banyak sekali bahan-bahan yang beredar ada mengandung bahan kimia tertentu seperti borak, zat warna dan sebagainya yang disinyalir bersifat karsinogenik. Maka untuk obat-obat yang beredar ke negara-negara Eropa maupun Amerika itu dimintakan sertai dengan uji karsinogenik. Apalagi obat-obat yang dipakai jangka panjang, seperti obat anti hipertensi, obat anti kanker, obat anti diabetes dan sebagainya, yang digunakan dalam jangka panjang. Maka harus menyatakan sertifikat uji bebas karsinogen. Ada mutagen. Mutagen itu ada di obat-obat jangka pendek juga bisa itu. Ada bahan-bahan tertentu yang bersifat mutagen, merubah susunan genetik daripada DNA. Ada banyak beberapa obat-obat yang bersifat mutagenik. Dulu banyak sekali thalidomid dan begitu dikenal obat analgesik antipiretik ternyata bersifat mutagenik. Sehingga udah ada izin edarnya, ditarik lagi. Seperti kemarin ramai sekali sirup ethylene glycol. Udah ditarik dari peredaran karena terjadi pencemaran dari sirup tadi. Kenapa tercemar? Karena ethylene glycol itu ternyata berdasarkan atas pengalaman, berdasarkan atas teoritik, berdasarkan atas penggunaannya, ethylene glycol itu hanya dipakai untuk industri-industri seperti pembuatan kosmetik, pembuatan pabrik furniture atau pabrik yang paling banyak digunakan pabrik garment untuk polyester. Ternyata mencemari dari polyethylene glycol atau mencemari bahan-bahan untuk sirup itu kan ada 4, polyethylene glycol, kemudian itu apalagi sorbitol, gliserol, dan gliserin. Itu merupakan pencemaran apa sengaja? Mungkin sengaja pabriknya kalau mendapatkan murah. Karena bahan-bahan ethylene glycol itu digunakan untuk pabrik pembuatan cat, pabrik pembuatan tambahan untuk pelekat, misalnya untuk membuat rope itu atap plastik dan botol-botol plastik. Ternyata digunakan untuk campuran sirup untuk anak-anak karena rasa manis, tapi bersifat nephrotoksik yang menyebabkan
gagal ginjal akut, kan gitu. Oke, itu kira-kira. Jadi ini memang segera disinyalir harus bebas dari bahan-bahan itu. Harus diuji dulu bahan yang digunakan untuk tambahan di dalam produk obat. Oke, saya rasa itu dulu dari saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Hai. Halo. Belum ada. Cukup? Nanti tentang uji aktivitas obat herbal sebagai anti diare, obat herbal sebagai anti diabetes, obat herbal sebagai anti kanker, obat herbal sebagai anti anti bakteri, obat herbal sebagai anti alimentik dan sebagainya. Itu akan dibahas besok. Hari ini saya membahas tentang bagaimana proses pemisahan bahan tanaman herbal dari tanaman dipisahkan bahan aktifnya melalui proses ekstraksi. Itu yang saya bahas. Ekstraksi ada berbagai macam, dengan cara dingin, dengan cara panas, tergantung dari pelarut yang akan digunakan. Dan bentuk ekstrak yang diperoleh itu adalah bentuk ekstrak ekstrak kering, ekstrak kental, atau ekstrak cair. Kemudian diuji berdasarkan atas uji toksisitas umum dan uji toksisitas khusus. Uji toksisitas umum meliputi uji toksisitas akut, subkronik, dan kronik. Sedangkan uji toksisitas khusus, spesifik, itu meliputi uji karsinogenik, uji teratogenik, dan uji mutagenik. Masing-masing uji toksisitas akut, fungsinya apa, sebab akut, ini sudah dijelaskan tadi. Akut tujuannya untuk menunjukkan LD50. Apa LD50? Ya, dosis yang dapat menyebabkan kematian 50% pada hewan coba. Yang nantinya uji toksisitas akut ini digunakan untuk menentukan batas keamanan suatu bahan yang digunakan sebagai obat atau indeks terapi suatu obat. Kalau sudah LD50 diketahui, maka LD50 diketahui dari uji aktivitas, maka ditemukan indeks terapi obat itu. Begitu ya? Di samping perubahan-perubahan pada organ-organ vital tubuh akibat proses paparan bahan-bahan toksik yang ada di dalam tanaman. Oke, itu aja saja. Ada lagi? Ada pertanyaan? Halo? Belum ada. Jelas apa kurang jelas atau ngantuk? Jelas. Jelas. Oke, kalau sudah jelas, tolong disimak baik-baik. Ini yang hadir malah makin berkurang ini. Jadi 40, kemana saja ini? Hai, kamu sudah absen belum? Yang sudah absen menghilang semua ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Prof. Belum ada. Baik, nanti saya akan kontak Dr. Yudana atau siapa tadi itu siapa namanya satu lagi? Dr. Yudana sama siapa nama itu? Dr. Faisal. Untuk mengkomunikasikan bahwa minggu depan tolong dikasih uji aktivitas suatu bahan yang berkhasiat dalam obat herbal seperti uji anti kanker, anti diabetes, anti alimentik, antibiotik,
uji anti respon imun, imunomodulator, dan sebagainya. Ada banyak beberapa obat herbal yang dimanfaatkan sebagai tanaman yang berkhasiat obat. Tentang ekstraksi sudah dijalankan belum? Praktikum ekstraksi sudah? Belum, Dok. Belum sama sekali. Belum. Duh, Gini, saya jelaskan sedikit kalau gitu, yang ada waktu ini. Nah, kamu masih mau mendengarkan? Masih mau mendengarkan apa enggak? Iya, Prof. Kasih. Oke. Ini ekstraksi. Proses ekstraksi dengan cara maserasi ini proses pemanasan yang maksimal suhunya bisa diatur di sini. Kalau ini untuk penguapan, evaporasi, bahan yang sudah direndam menggunakan maserasi disaring. Kemudian saringannya kan mengandung alkohol, metanol atau etanol, filtratnya kemudian diuapkan. Diuapkan dengan cara penguap ini, dia berputar, setelah berputar kemudian dia akan masuk menguap, karena alkohol dia menguap, suhu 55 derajat menguap. Di sini dingin, ini pendingin ini. Seperti pembuatan tadi saya katakan, ini ada air dingin di sini, ya, pendingin, sehingga alkohol yang menguap ini akan menjadi embun di sini. Panas jadi embun jadi air, netes, jadi di alkohol. Alkohol jadi bekas dari sini. Jadi bening jadinya. Sedangkan bahan aktifnya mengendap di sini. Ya, ini disedot dengan evaporasi, dengan alat penyedot, maka akan terbentuk bening seperti ini. Oke, ini alat evaporasi. Bisa saja bahannya menggunakan bahan air juga bisa, tapi suhunya lebih tinggi untuk menguapkan, untuk mendapatkan ekstrak kental. Tapi tidak ada gunanya. Kalau air tentunya harus bisa diminum langsung. Kalau alkohol tidak bisa. Harus dengan alkohol semua komponen bisa larut di sini, bisa terpisah. Kemudian dengan air, bahan-bahan yang larut air saja yang bisa diambil. Ya. Ini sama, ini diperbesar aja. Terus ini sama, ini diperbesar aja. Nah ini pendinginnya, air pendingin tadi dinaikkan ke atas, sehingga bisa memberikan pendinginan setelah penguapan. Ini pompanya, dia sama. Nah ini reflux. Reflux ini dipanasi di sini, menguap. Di sini ada pendingin, dia netes dia masuk kembali sampai menguap semua, dapat cairan kental. Nanti diuapkan lagi bisa. Kalau kurang kental diuapkan lagi. Jadi di sini dipanaskan, dia akan menguap, netes, masuk lagi di sini, dicampur. Ketemu bahannya. Ya. Kemudian reflux. Ini sama, ada reflux. Jadi penampungannya dipanasi, ini kompornya listrik. Pemanasan menguap, didinginkan, ini air yang masuk ke pendingin, kemudian dicampur. Ketemu dicampur di sini. Ya. Ini reflux atau soklat bisa. Nah, kalau ini pemanasan langsung ini kompor listrik, ini air dipanasi, kemudian ini bahan
Dia ini mendidih, dimasukkan di sini ada bahan yang mau dipanaskan, seperti pembuatan saya katakan tadi dekoktum atau infusum. Dipanasi dengan ini kompor listrik yang menguap, mendidih, ini dimasukkan kompor yang kedua di atasnya. Nah, akan panas, kemudian ini juga panas, temperaturnya sudah diketahui, ini sampai 15 menit. Kalau infusum, dekoktum 30 menit. Untuk cairan, setelah 30 menit diambil, disaring. Ini kompor kedua. Ini kompor pertama untuk manasi air. Untuk pemanasan langsung, sampai mendidih. Ini untuk infusum, untuk dekoktum. Ya. Kemudian ini, ini replak tadi sama. Untuk airnya pendinginnya. Ya, replak tadi. Oke. Ini mengambil tadi bahannya yang mau diambil tadi mengendap di sini mengental, diambil kentalnya. Itu dengan cara sendok khusus nanti. Plastik, menggunakan sendok plastik khusus. Ini sama. Ya, tadi ini replak tadi, ini evaporator tadi. Ya, ini dimasukkan di mana ini apa ini? Oh, ini alkohol yang terbentuk, diambil, dia masukkan ke dalam ini, disimpan lagi, bisa dipakai. Oke. Selesai ini praktikum tentang ekstraksi. Oke, selesai ini sekedar, tapi di sana ada alatnya kok. Di Banyuwangi, tanyakan sama Dr. Faisal ya. Saya tolong diajari tentang proses ekstraksi yang sudah dijelaskan oleh Permelas gitu ya. Kalau di Surabaya, ini kita nanti Jumat praktikumnya. Oke, sementara begitu dulu ya. Ada pertanyaan? Hai. Tidak ada, ya. Terima kasih atas perhatiannya kalau gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Nanti besok coba diskusi dengan dokter, saya tak kontak. Nanti dokter itu apa namanya, Faisal, untuk mendiskusikan tentang praktikum ini. Oke, kalau ada pertanyaan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dan selamat siang. Tetap sehat ya. Oke, sampai begitu. Sudah absen belum? Halo? Sudah, Kamu sudah Prof. absen belum semua? Absennya di kelas secara langsung. Hah? Sudah, Prof. Absennya di kelas tanda tangan, Prof. Oh, di kelas, bukan itu, bukan lewat, kan sudah lewat pasmi tadi, pasmi itu cukup mestinya dong. Iya, sudah. Ya. Oke, sampai jumpa lagi, terima kasih ya. Tidak ada pertanyaan, tidak ada? Tidak ada, Prof. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi dan selamat siang. Saya akhiri sampai di sini ya. Salam, tetap sehat kamu ya. Oke, Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.